Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, melanjutkan hadis yang ke 9 dari bab mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, hadis yang ke-9. An Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, Sholaitu, aku sholat ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatan, pada suatu malam. Fa'atola, maka beliau memanjangkan al-qiyamah, berdiri. Hatta hamamtu, sehingga aku berniat dalam hati, bi amri su'in, dengan sesuatu yang buruk. Kila, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, wa ma hamamta bihi, apa niat buruk yang ada padamu? Qala, berkata Ibnu Mas'ud, hamamtu, aku berniat an ajlisa, untuk duduk, wa ada'ahu, dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis yang ke-9 itu isi beritanya mirip dengan hadis yang ke-8, bahwa pada suatu malam itu Ibnu Mas'ud bermakmum kepada Rasulullah ketika sedang sholat tahajud. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya sholat tahajud itu tidak dianjurkan untuk berjamaah, tapi ketika ada orang melakukannya dengan berjamaah itu tidak dilarang. Buktinya Rasulullah pun ketika tahajud juga ada sahabat yang kemudian menjadi makmumnya. Kalau di hadis yang ke-8 kemarin, nama sahabatnya itu Abi Abdillah atau Hudzaifah bin Yaman. Di hadis ke-9 ini namanya Ibnu Mas'ud. Dan kemudian Rasulullah memanjangkan berdiri dalam sholat tahajud tersebut. Jadi Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah sampai khatam, itu hampir 3 juz. Kemudian dilanjutkan surah An-Nisa, selesai An-Nisa kemudian Ali Imran. 3 surat itu dibaca sampai khatam. Itu kalau kita lihat di mushaf Al-Quran itu 6 juz kurang sedikit. 6 juz kurang sedikit. Jadi cukup lama, Pak. 1 rakaat, ya, Rasulullah membaca surat 3 surat panjang yang kalau dibagi-bagi itu 6 juz kurang sedikit. Sementara Rasulullahnya membaca dengan sedang, artinya tidak cepat juga tidak, lambat juga tidak. Bahkan setiap kali ketemu ayat yang memerintahkan bertasbih, Rasulullah bertasbih dulu. Kalau ngelewatin ayat yang menganjurkan berdoa, Rasulullah berdoa dulu. Kalau melewati ayat yang menganjurkan mohon perlindungan, Rasulullah mohon perlindungan dulu. Kemudian nanti rukuknya itu lamanya hampir sama dengan ketika berdiri, iktidalnya hampir sama dengan rukuk, sujudnya menyamai berdiri. Seandainya 1 juz itu dibaca 30 menit saja, itu kalau 6 juz sudah 3 jam, itu 1 rakaat, Pak. Ya. Maka jika kita mendengar keterangan bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak, itu karena lamanya berdiri, ya, saking lamanya berdiri. Kemudian
Ibnu Mas'ud itu saking lamanya Rasulullah berdiri itu sampai bermaksud buruk, ya, ngedumel dalam hati. Kemudian ditanyakan oleh sahabat yang lain, apa yang kau maksud dengan bermaksud buruk itu? Aku hampir saja duduk, ya. Ketika Rasulullah masih berdiri itu aku duduk, kemudian Rasulullah aku tinggalkan. Tapi hal itu tidak aku lakukan. Jadi makmum yang ngedumel kepada imam itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Dulu sahabat Rasul saja juga ada yang ngedumel, ingin rasanya mendahului imam duduk terus ditinggal pergi. Kenapa? Karena Rasulullah membacanya cukup panjang, ya, hampir 6 juz. Tetapi ini sholat adalah sholat malam, bukan sholat 5 waktu. Kalau untuk sholat 5 waktu, Rasulullah melakukan dengan bacaan-bacaan yang tidak panjang. Bahkan Rasulullah juga berpesan, jika kalian menjadi imam masyarakat, maka ringankanlah sholatmu, karena bisa jadi makmummu itu ada yang sedang meninggalkan anak kecil, ada yang sudah lanjut usia, ada yang mereka sudah punya janjian, ada urusan, sehingga kalau kemudian sholatnya itu terlalu panjang, itu menyiksa makmumnya. Maka di dalam fikih itu ada aturan bahwa seorang imam itu harus tahu kondisi jamaahnya, ya. Seorang imam harus tahu kondisi jamaahnya. Nah, yang paling tahu kondisi jamaah itu adalah imam setempat. Imam rawatib itu paling tahu kondisi jamaahnya. Maka dialah orang yang paling berhak menjadi imam. Saya kalau diundang di masjid lain, kemudian disuruh ngimami, itu saya tanya dulu, Pak, kebiasaan sholat di situ seperti apa? Mau surat panjang, apa surat pendek? Kemudian kalau kebetulan sholat subuh, baca doa kunut apa tidak? Kemudian saya tanyakan lagi, wiridannya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Itu saya tanyakan dulu, ya, supaya apa yang saya lakukan di tempat itu tidak jauh berbeda dengan kebiasaannya. Aturannya seperti itu. Jangan mentang-mentang diundang hafal surat panjang terus dipanjang-panjangin, dilakukan kayak MTQ. Nah, itu bisa jadi jamaahnya nanti yang tidak cocok ngedumel, bahkan meninggalkan tempat sholat jamaah, ya. Dan itu pernah terjadi di tempat kita, ya. Sholat taraweh, imamnya itu sebenarnya yang dibaca surat pendek, tapi bacanya itu pelan-pelan kayak orang MTQ itu. Akhirnya sebagian jamaah ibu-ibu pada pulang. Nah, ketika saya tanya alasannya itu, habisnya imamnya lama banget sih, begitu, ya. Jadi memang cari tengah-tengah itu susah, Pak, ya. Kadang nurut yang tua terlalu cepat, tapi nurut yang muda terlalu lambat. Sementara kita harus berupaya untuk di tengah-tengahnya, ya. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Maka kita harus tahu kondisi jamaah kita. Itu aturannya tentang jadi imam. Adapun sholat malam, sholat sendirian itu mau berlama-lama silahkan, ya. Kayak Rasulullah pun kalau sholat malam tadi 1 rakaat 6 juz. Nah, al-ashiru hadis yang ke-10. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'u, mengikuti al-mayyita, pada mayit, apa salah satu tiga hal. Ahluhu, pertama keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amal solehnya. Fayarji'u, maka kembali apa isnani, yang 2, wa yabqa, dan tetap mengikuti apa wahidun, yang 1. Yarji'u, yang kembali setelah selesai penguburan kemudian kembali pulang adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya.
Waya beko dan tetap mengikuti si mayit apa amaluhu amal solehnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga disepakati kesohihannya. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat Anas. Anas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda ketika mayit dibawa ke kuburan untuk dimakamkan, ya, itu ada 3 yang mengikuti. Pertama, keluarganya, ya. Kalau yang mati suaminya ya bisa jadi istrinya sama anak-anaknya dan saudara-saudaranya jika ada. Mungkin juga teman-temannya, tetangganya. Nah. Yang kedua, hartanya. Ada sebagian hartanya yang ikut mengantar ke kuburan. Kalau dia kebetulan orang yang punya mobil, mobilnya ikut mengantar ke kuburan. Wa amaluhu dan amalnya. Ya, apakah amal soleh atau amal buruk? Itu yang 3 hal yang selalu mengikuti mayit ke kuburan. Tetapi ketika mayit sudah selesai dikuburkan, yang 2 akan kembali pulang. Siapa? Pertama yaitu keluarganya. Walaupun keluarganya bilang sangat mencintainya, dia berjanji sehidup semati, tapi begitu dikubur ya dia akan pulang. Nggak mungkin dia tidur di kuburan situ, ya, dia akan pulang. Anaknya pulang, istrinya pulang, saudara-saudaranya pulang semua, kembali ke rumah masing-masing. Hartanya pun juga ikut dibawa pulang, mobilnya ikut pulang. Bahkan kadang-kadang tikar, Pak, tikar pandan aja itu dibawa pulang kembali. Padahal yang mati ini orangnya sangat kaya, ya, orangnya sangat kaya, bekerja keras, tapi begitu mati itu dia tidak mendapatkan fasilitas yang bagus dari harta yang ditinggalkan. Ketika saya minta handuk, ya, untuk memandikan, itu sama keluarganya dikasih handuk yang sudah jelek, Pak. Padahal dia orang kaya. Ya. Ketika saya minta kain batik untuk nutupi jenazahnya, juga dicarikan yang jelek. Padahal dia orang kaya. Jadi harta itu kalau tidak kita infakkan di jalan Allah, begitu kita mati itu langsung kita tinggalkan semuanya, ya. Kita tidak bisa menikmatinya. Satu-satunya yang selalu mengikuti si mayit adalah dan menemaninya adalah amalnya. Nah, tergantung apakah amal ini amal soleh atau amal yang tidak soleh. Karena yang tidak soleh pun juga akan selalu mengikutinya, menjadi temannya. Nah, maka dari itu jika kita menginginkan harta yang kita cari itu menjadi teman kita, ya hendaknya hak-hak harta itu kita penuhi. Artinya kalau memang harta kita termasuk harta yang wajib dibayar zakatnya, ya kita bayar zakatnya, kita infakkan, kita sedekahkan, kita jadikan amal jariyah. Maka harta yang seperti itulah yang akan kita bawa ketika kita mati. Kalau yang kita tinggal sebanyak apapun itu akan menjadi haknya ahli waris, ya. Kemudian jika keluarga kita ingin menemani kita di alam kubur, caranya bukan kok terus kemudian dia tidur di kuburan, tapi hendaklah dia selalu mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia. Baik didoakan dari rumah maupun sekali-kali didatangi kuburannya. Karena bagaimanapun juga mayit, Pak, yang didatangi ke kuburannya itu juga merasa bergembira. Dalam kitab Ar-Ruh itu dijelaskan bahwa kondisi mayit di alam kubur itu seperti anak yang kos-kosan, tinggal di kos-kosan, jauh dari orang tuanya. Kalau dia dikirimi doa itu sama dengan dia ditransfer uang dari keluarganya. Tetapi akan lebih bergembira ketika dia didatangi, dikunjungi ke kos-kosannya, ya. Didatangi kemudian dibawain oleh-oleh. Maka
mayit-mayitnya orang beriman yang telah meninggal dunia, ketika dikunjungi kuburannya itu mereka juga sangat bergembira, ya, sangat bergembira, merasa ditemani, merasa tentram gitu. Terlebih jika kemudian didoakan. Makanya kemudian adabnya ziarah kubur, ketika kita memasuki lokasi pekuburan dianjurkan mengucapkan salam. Karena mereka mendengar salam kita dan bisa menjawab salam kita. Hanya kita saja yang tidak bisa mendengar jawaban mereka. Karena kalau bisa mendengar mungkin kita malah akan lari gitu. Tapi mereka sangat bergembira. Maka seyogyanya di samping setiap waktu kita doakan dari rumah, juga ada saat-saat kita mendatangi kuburannya. Itu jika keluarga si mayit tadi ingin menemani mayit atau orang yang sudah mati. Kalau tidak, ya berarti sudah ditinggalkan selama-lamanya. Ya. Jadi harta bisa menemani di alam kubur, keluarga bisa menemani di alam kubur dengan syarat jika harta itu diinfakkan di jalan Allah, jika keluarganya mau mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.